Terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Sebagaimana biasa pada waktu kita ketemu dalam ruang jejak Ki Jati ini, kita panjatkan puji syukur ke hadapan Sang Maha Pencipta, pengasih lagi penyayang, terhadap semua ciptaannya di jagat raya ini, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, yang besar, yang gede, yang cair, yang panas, yang dingin, ataupun yang sekecil apapun. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sejahtera, abadi, sudah barang tentu sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini kita semua memang sangat gembira sekali rasanya. Karena apa? Kita masuk dalam tahun atau dalam bulan-bulan yang umum sering menyebut Fitri. Fitri itu artinya bersih. Artinya ya bersih itu bagaimana ya? Tidak ada beban perasaan, tidak ada beban jiwa. Karena apa? Kita baru saja melampaui bahasa Jawanya tirakat ya. Bulan puasa, bulan Ramadan. Dalam 30 hari penuh ya, 30 hari penuh kita mencoba untuk mendekatkan diri kepada ilahi, dan kita mencoba untuk mawas diri, introspeksi terus apa yang selama ini tahun yang lalu kita sebagai titah yang dimuliakan ini punya kekilapan, kesalahan, kekurangan atau tidak. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kebetulan akhir-akhir ini hampir tiap hari kakek ini mendatangi undangan yang isinya itu silaturahmi mengadakan halal bihalal. Satu, saling mengampuni. Yang kedua, saling bergembira untuk menjemput era baru. Di antara acara-acara itu kemarin, saya itu betul-betul terbengong-bengong. Ada seorang tokoh. Itu kalau saya anggap anak, ya anak saya ya, karena masih muda ya. Itu seorang kiai, seorang guru agama, Gus Zen kalau nggak salah, di Tumpang sana. Waduh, saya mendengar ceramahnya betul-betul terbengong-bengong. Karena apa? Betul-betul mengkritik sebagai orang Islam apa yang kita perbuat selama ini untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara, untuk ekonomi, untuk politik. Beliau tidak sekedar ceramah, ceramahnya memang pandai, vokalnya bagus, retorikanya bagus, humornya boleh, tapi sentilannya adalah betul-betul bermanfaat sekali. Tidak sekedar karena kesempatan untuk bicara lalu bicara seenaknya segala, enggak, betul-betul evaluasi. Dan itu yang benar memang. Karena apa? Karena 1 bulan penuh kita melaksanakan bulan puasa itu pasti harus kita mentengok kembali ke belakang. Apa yang kurang, apa yang salah pada waktu itu. Oleh karena itu para penonton, hari ini kakek itu menggunakan uniform seperti anak muda ya. Ini FKKPI. Kebetulan kakek ini diangkat oleh mereka menjadi salah satu pinispo. FKPPI itu Forum Komunikasi Putra-Putri Pahlawan Indonesia. Nah, kenapa kok ini harus kita gunakan saat ini? Karena kita baru saja melaksanakan coblosan beberapa hari yang lalu untuk memilih pimpinan daerah. Ya. Dan nanti secara nasional kita akan memilih pimpinan nasional. Demokrasi, pencoblosan, pemilihan memang asasi. Asasi itu hak kita sebagai warga negara. Karena warga negara inilah, manusia yang disebut warga negara inilah yang sebenarnya mempunyai tanggung jawab penuh terhadap baik dan jelek, salah dan tidak, kenceng dan bengkoknya
pelaksanaan yang namanya pemerintahan ini. Ini apalagi sekarang sudah dilaksanakan pilihan langsung ya. Oleh karena itu sebelum memilih ya diam sejenak, mohon kepada Yang Maha Kuasa ya. Mudah-mudahan nanti kalau masuk dalam pilihan, ya saya yakin Anda semua sudah melakukan seperti itu. Hanya yang di sini perlu kita ingatkan ya, karena akhir-akhir ini setelah mengikuti berita-berita di layar kaca, berita-berita di WA, berita-berita di Facebook dan lain sebagainya, itu kok banyak keadaan-keadaan di daerah-daerah yang paling tidak itu mengkhawatirkan bagi orang tua. Karena apa? Bagaimanapun kemerdekaan itu harus ada hanya satu kali. Sekali lagi, bagaimanapun kemerdekaan itu hanya harus satu kali. Ada hanyanya loh ya, hanya harus satu kali. Karena kalau kemerdekaan itu berkali-kali setiap manusia tidak puas, waduh, seje udel, seje pikiran ya, kata orang Jawa ya, lain udel, lain pikiran. Ya. Jadi apa? Jangankan kok satu bangsa yang sedemikian besarnya, dari Sabang sampai ke Papua ini, kalau di Eropa kira-kira sudah 14 negara. Kita hanya satu negara. Di sana kira-kira hanya ada 7 atau beberapa suku. Kita ada sekitar 400 lebih suku, 17.000 pulau. Oleh karena itu, sudahlah, kami menghargai semua yang punya cita-cita. Siapa sih yang tidak ingin menjadi orang berkuasa di suatu negara? Kalau masuk dalam dunia kancah politik, pasti. Karena politik itu tujuannya memang ke sana, ya toh? Berpolitik itu, tapi harus ingat, berpolitik di mana dan untuk apa. Kalau berpolitik di negara yang namanya Republik Indonesia, yang dulu disebut Nuswantara ini ya, itu memakai teori-teori politik yang tidak kulturnya sama, ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan yang kelihatannya tidak kentara, tapi hasilnya ini, ya, hasilnya ini. Karena masyarakat kita, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, itu masih mempunyai kultur budaya yang sangat kuat sekali, yang terkait dengan kearifan lokal, yang terkait dengan tradisional, yang terkait dengan perilaku-perilaku masyarakat secara umum. Dan indahnya di negeri kita, bercorak ragam kepercayaan, bercorak ragam cara untuk sujud terhadap Sang Maha. Variatif banget, variatif caranya. Oleh karena itu, setelah agama masuk di negeri ini, seharusnya harus lebih baik ya. Jangan sampai agama masuk di Nuswantara ini, masyarakatnya semakin curiga satu sama lain, kehidupan selama ini. Nah, satu itu. Yang kedua, bagaimanapun sekarang ini dunia komunikasinya sudah diatur oleh suatu alat ya, yang alat itu simple banget. Alat itu apa sih namanya? Duit atau uang atau fulus atau money ya. Jadi tidak ada suatu negara yang tidak membutuhkan pemasukan uang yang sebesar-besarnya. Saya ulangi, dimanapun tidak ada negara saat ini yang tidak pengen memperoleh pemasukan uang, duit, fulus yang sebesar-besarnya. Lalu Indonesia selama ini bagaimana? Apakah sudah berpikiran ke sana atau justru sebaliknya? Membuang uang sebanyak-banyaknya yang hasilnya belum tentu memperoleh imbalan yang sesuai dengan uang yang kita keluarkan ya. Ini harus kita pikirkan. Oleh karena itu inilah sebabnya
kakek ini bicara masalah kemerdekaan, bulan puasa dan fitri. Ini supaya terkait. Merebut kemerdekaan itu sulit anak-anak, cucu-cucu sulit. Kakek ini pernah, kakek ini umur berapa sih apa ikut merdeka, ikut berjuang? Ya umur kakek masih hanya sekitar mengeranjak ke 75. Jadi pada waktu itu kakek masih berumur kira-kira 3-4 tahun, itu ikut gerilya orang tua di daerah Ludoyo, Blitar Selatan ke barat. Di sana namanya kalau nggak salah Darungan, desa Darungan. Ya. Saya masih ingat ditolong sama seorang tokoh desa yang namanya Mbah Sonto. Waduh, gede dur gitu. Lalu Pak Suradi ya, salam saya kagem leluhur, kagem binisepuh ingkang wonten Blitar, Tulungagung, Trenggalek. Dan Trenggalek akhir-akhir ini saya ucapkan selamat mendapat satu penghargaan internasional sebagai suatu daerah yang inisiatif untuk mengembangkan lagi potensi alam yang sedemikian bagus. Demikian juga yang dari Banyuwangi, telepon Anda saya perhatikan, terima kasih ya. Pemasukan hari ini kami sampaikan. Bahkan di Banyuwangi ini pada waktu bulan puasa, ini loh indahnya di negara Pancasila ya. Bulan puasa yang lalu itu justru banyak gereja-gereja yang menyiapkan makanan untuk buka puasa. Loh ini kan asik banget ini ya, asik banget. Di Banyuwangi ada, di Trenggalek ada, di Madiun kalau nggak salah ya ada. Ya mungkin banyak ya, saking aja nggak tercatat dengan baik. Tapi itulah intinya bahwa agama itu adalah ajaran baik, ajaran kebenaran. Masuk dalam suatu daerah itu harus tambah lebih baik. Jangan sampai begitu masuk justru menimbulkan sak prasangka satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena menghancurkan suatu kekuatan bangsa, suatu negara. Itu satu-satunya jalan harus mampu menggempur budaya bangsa itu. Nah ini. Lalu oleh karena itu motivasi yang kedua tadi kakek utarakan bahwa apa selama ini kita itu sudah mencoba evaluasi, mawas diri, duit iki wis teko nang Indonesia apa ora? Lho seharusnya lo ya, maaf lo seharusnya lo. Seharusnya duit itu datang ke sini, kenapa? Nah, jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan. Terima kasih. Sekarang kita karena Fitri baru ya, evaluasi 1 bulan kita penuh merenung ya. Saya pengen kembali sedikit menyinggung tentang Singosari. Maaf ya, kenapa saya singgung? Saya kakek ini ngengkermi Singosari itu sudah lama. Karena Singosari itu umpama benda gitu dijual, pasti laku. Umpama benda loh ya. Karena laku mesti mendatangkan duit. Nah, apa yang dijual? Berkali-kali, entah berapa kali saya utarakan. Nama Ken Dedes itu betul-betul terkenal seluruh dunia. Regional, nasional, dan internasional. Bahkan patung Ken Dedes ya, yang dulu dibawa dari Leiden, sekarang di Museum Pusat, diboyong ke sini tuh orang se-Eropa tuh laki, perempuan semua nangis. Permasalahannya apa yang ditangisi, kenapa kok nangis? Kenapa kok nangis? Karena tahu yang ditangisi itu adalah simbol wanita suci. Saya ulangi, beliau adalah wanita suci yang rahimnya melahirkan raja-raja besar di Nusantara ini. Sehingga berdirilah Majapahit 350 tahun. Dan kekuasaannya hampir 2/3 dunia. Lautnya kuat ya, lautnya kuat.
Oleh karena itu kakek ini dengan seorang sahabat punya bintang juga ya, karena beliau aktif di Lemhanas, Bapak Untung Suropati itu mempunyai niat untuk kembali membudayakan masyarakat dan bangsa ini untuk kembali ke suatu negara maritim, Jadi kuat tidak besarnya suatu bangsa kalau bangsa itu memiliki karakter sesuai dengan kaki, kedua dengan tanah yang diinjaknya. Ini loh, ya. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, ingat, ini otak-atik saya sendiri, tapi bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, secara rasional dan ilmiah. Alam itu apa sebenarnya? Alam itu Allah yang kelihatan, bentuk ya Rohman ya Rohimnya adalah alam. Allah, alam. Ini tolong direnungkan. Jangan sampai kita disihir orang lain, suruh mencari Allah yang tidak terbukti, berkayal, patah morgana, sehingga Allah yang Maha Rohman dan Rohim diabaikan. Akibatnya apa? Tambang-tambang dikeruk, laut-laut dikuasai, hutan-hutan dikuasai, minyak-minyak dikuasai. Ya karena kita tersihir oleh mereka. Mudah-mudahan para penonton Dhamma TV khususnya di ruang Jejak Ki Jati ini sadar. Ayo dimulai saat ini. Ini fitri. Ini hari yang suci, hari yang baik, kita harus kembali baru menjadi gagah. Oleh karena itu, kakek kalau hari ini menggunakan forum FKPPI, forum keluarga putra-putri pahlawan Indonesia ini yang mengingatkan kepada kita, merebut kemerdekaan itu tidak segampang dongeng kancil nyolong timun, dan kemerdekaan memang harus satu kali. Jangan coba-coba kekuatan politik membuat satu format yang lain. Pasti hancur, ya toh? Dan kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh tentang hukum Tuhan, hukum Sang Maha Kuasa, bentuk pemerintahan itu memang harus seperti di Indonesia ini. Ini kalau kita baca kitab suci apapun loh ya, itu metodenya itu sebenarnya seperti ini. Ini segitiga, ini ya, segitiga. Kenapa kok begini? Ini saya gambarkan, ini Sang Maha Pemurah. Tek, kemurahannya diberikan kepada kita, tak terbatas. Nah gini ya, ini A, huruf A kan ini tidak terbatas. Nah, yang segini ini adalah haknya manusia, haknya rakyat lah kalau bahasa politik. Rakyat itu harus memiliki kebahagiaan di suatu negara. Karena negara membentuk pemerintahan, pemerintahan itu satu organisasi, yang organisasi itu punya PR, visi dan misi mensejahterakan rakyat, ya toh? Oleh karena itu bentuk pemerintahannya cuma segini, ya. Terus ini departemen-departemen. Jadi anggaran belanja yang digali dari negara ini yang segini untuk rakyat, yang segini pembiayaan departemen-departemen pendidikan, kehutanan, perikanan dan lain sebagainya. Yang ini adalah pemerintahnya. Tetapi kita kelihatannya begitu masuk ke tahun 74 terbalik begini. Tek lah. Ini segitiganya kebalik. Gini jadinya ya. Di atas itu mencoba untuk berinvestasi sebesar-besarnya. Setiap orang berlomba-lomba memiliki saham, ya toh? Berlomba-lomba memiliki modal supaya anak cucunya 7 turunan jangan sampai miskin, ya, kayalanya, sehingga departemen pun diperbesar anunya itu,
program-programnya yang tidak ada diada-adakan. Bahkan departemen ini kadang-kadang ada sulapan-sulapan yang patut kita cermati supaya tidak terulang lagi. Sehingga rakyat itu kebagian cuma sedikit. Sak pucuke iki tok, sak pucuke. Donga sampai India coplok ya tetap kurang. Oleh karena itu Bung Karno menyebutkan ya, kalau bangsa Indonesia nanti itu hidupnya masih terus menderita, tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok yang normal, itu disebut kaum marhaen. Artinya apa? Adalah orang yang hidup menderita dikarenakan sistem. Sistem itu apa? Sistem itu cara. Caranya dari mana? Cara yang diatur oleh legislatif di sana, sehingga legislatif itu undang-undangnya menguntungkan pihak-pihak tertentu yang bersifat kapitalistis, bersifat materialistis. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kelihatannya nanti itu kalau hitungan kakek ya, kakek itu sekolah di ilmu politik, sekolah di ilmu ekonomi, juga mengambil jurusan spiritualisme ya. Ini kelihatannya akan sulit untuk berubah secara frontal. Satu-satunya jalan setiap individu, keluarga, lingkungan terdekat, ayo kita kembali hidup sebagai bangsa Indonesia yang bersifat berjiwa gotong royong. Nah ini gotong royong akhir-akhir ini sudah mulai mendelip. Karena apa? Karena ada dua sisi kalau saya cermati. Sisi pertama, kalau rakyat ini gotong royong, nanti proyek-proyek itu tidak ada. Yang kedua, manusia itu kalau hidupnya gotong royong sulit untuk diadu domba. Nah, oleh karena itu gotong royong ini lalu digali oleh Bung Karno. Apa sih sebenarnya isinya gotong royong itu? Ternyata isinya gotong royong itu ya seperti ini. Spiritualisme, ini religi, ini dialektika. Wah, ini rata harus itu ya bahasanya ya. Spiritualisme itu apa? Manusia itu sebenarnya kalau sadar, nanti kalau pulang lo tidak membawa apa-apa. Dan ini kakek mempunyai metode baru. Nanti kalau sudah pulang, istilahnya pulang ke alam sana, harus kembali menjadi suci. Loh, apa bisa manusia kembali suci? Kembali suci, bagaimana tidak bisa? Sebenarnya metode ini adalah metode yang sangat rasional. Kenapa kok menjadi kembali suci? Lah fitri tadi kan suci, iya itu kan ucapan-ucapan, tapi teorinya bagaimana? Jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV, Anda masih setia di depan jejak Ki Jati ini ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa setelah kita masuk ke tahun baru yang fitri ini, betul-betul jangan sampai ada pikiran-pikiran yang mencoba merubah cita-cita kemerdekaan. Nah, itu. Lalu sebenarnya di dalam negara Pancasila itu apakah merupakan satu teori yang sudah paripurna kalau kita tinjau dari kepentingan kemanusiaan secara umum? Para penonton Dhamma TV, mungkin Anda masih ingat ya, sekitar tahun 60-an. Bung Karno itu pada waktu itu pidato di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bung Karno menawarkan kepada manusia sedunia, ladies and gentlemen, excuse me,
we have 5 principle of Indonesia. Number 1, belief of God, percaya kepada Tuhan. Number 2, nationalism. Number 3, humanism. Nomor 4, demokrasi. Dan nomor 5, number 5, social justice. Nah, ini kalau kita tarik ke belakang ribuan tahun yang lalu, persis 500 tahun sebelum Masehi, Sang Siddhartha Gautama sudah mendengungkan 5 prinsip kehidupan. Dan setiap manusia pasti bisa menerima dengan indah. 1, angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Saya ulangi, tidak apa-apa, diulangi terus. Diulangi aja kadang-kadang lupa kok kita sehari-hari. Karena apa? Nanti kalau kembali itu harus kembali suci. Kalau enggak kita urai sejak sekarang, lalu setiap hari kita praktekkan, ngumpul, roh itu tidak akan kembali suci. Terikat oleh sifat dari alam itu. Nah ya, 1, angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, lalu bergaul benar. Lah, ini setelah ditawarik sekian ribu tahun ke depan, sekarang ada metode, yang metode itu sangat simpel, sangat simpel. Untuk itu manusia itu supaya sadar bahwa dirinya makhluk yang dimuliakan dan harus menghargai semua kehidupan, baik binatang, baik tumbuh-tumbuhan, baik yang di laut, yang di darat, yang di udara, yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Cucu ada yang tanya, kakek itu berkali-kali kita menghormati makhluk yang tidak kelihatan itu, apa bangsanya genderuwo, bangsanya jin, bangsanya tuyul, bangsanya. Ya saya sendiri belum pernah tahu, cuma meskipun sering berkali-kali kepergok dengan itu ya, kapan-kapan aja kita ceritakan, tapi kita kan di dalam kitab-kitab suci kan jelas syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib. Karena apa? Sebelum kita diciptakan, alam ini nggak sedemikian aja. Sang maha loh ya, nggak pakai ngomong, nggak pakai, kalau jadi masih gini-gini, masih gini-gini. Kalau sang maha itu, wow, nggak gerenjet gitu loh. Begitu gerenjet ya, karena kenapa kok bisa gerenjet? Nah ini harus diterangkan ya. Karena hidup. Loh, kalau begitu apa hidup seperti kita? Akhirnya menjadi kita ini akhirnya ya. Tapi waktu gerenjet hanya hidup. Hidup itu kalau di dalam dunia elektron namanya adalah pasti syaratnya harus ada plus dan harus ada minus. Nah, harus ada minus. Baru ada hidup. Lah, hidup itu hukumnya ada 5. Benua ada 5. Manusia 5 warna kulit. Ada hitam, ada kuning, ada putih, ada merah, ada berwarna. Itu ditempati benua-benua ini ya. Lalu setelah itu ada kehidupan, adalah satu perjalanan. Nah, bagaimanapun sampai kapanpun, semodern apapun dunia digitalisasi kayak, dunia perandroidan kayak, dunia permegapikselan kayak ya, itu manusia ya tetap manusia. Sampai kapanpun manusia tetap manusia ya. Artinya punya angan-angan, punya pikiran, punya perasaan. Nah, angan-angan, pikiran, perasaan inilah yang sedulur-sedulur kita menganut agama Hindu biasanya digambarkan sebagai Brahma, Siwa, Wisnu, dan Siwa.
Kenapa Dewa Siwa itu kok umumnya digambarkan biru ya, biru itu. Lalu di sini ada bulannya, ada sinarnya. Karena angkasa. Angkasa itu suci ya. Kenapa? Nggak ada material yang bisa rusak kok, karena berbentuk kumpulan-kumpulan dari partikel-partikel plus. Setelah ada bumi, ada alam ini, barulah ada istilah yang namanya minus ya. Jadi kalau budaya yang dibuat oleh keyakinan orang-orang Jawa itu, wong luhur itu digambarkan seperti nol, zero, nol. Nol ini digambarkan luhur karena apa? Titik rentang satu ke titik rentang lurus dalam jarak yang sama empet-empetan akhirnya menjadi nol. Karena itu energi sinar belum menjadi cahaya, hukumnya adalah sini nol, sini garis tengah, sini plus, sini minus. Nah, minus itu alam bumi, plus itu angkasa. Setelah ada bumi inilah artinya baru kita itu ada kehidupan, begitu ya. Baru ada kehidupan. Nah, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, dalam kehidupan inilah yang sebenarnya adalah permainan kita. Saya katakan permainan kita. Karena apa? Karena apa ya, tergantung pada kita. Tergantung pada kita. Kita mau apa? Yang mau kuasa itu tidak ngurusi. Kita sudah diberi pikiran, diberi otak, diberi angan-angan untuk berpikir. Ya. Kalau nanti yang dibuat itu ngunduh sesuatu yang menimbulkan penyakit, ya jadi penyakit. Jangankan itu, siapa sih yang tidak butuh nasi, khususnya orang Nusantara atau Indonesia ini ya. Semua butuh nasi. Coba makan nasi yang terlalu lebih. Punya penyakit kolesterol, punya mungkin gulanya yang tinggi, dan lain sebagainya. Itu jadi oleh karena itu kita sebagai manusia itu sudah sangat istimewa sekali ya. Istimewa sekali. Nah, oleh karena itu para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sekali lagi kita harus dalam kesempatan masuk tahun baru ini betul-betul mempunyai satu program, di mana program nanti itu baik secara pribadi, keluarga, syukur kalau bangsa, yang penting kami utarakan tadi itu ya. Baru saja coblosan, nanti hasilnya bagaimana, itu entoh masyarakat kita, itu entoh bangsa kita, dan ini demi kepentingan negara kita. Meskipun, maaf, meskipun Bapak demokrasi itu kalau tidak salah pendiri yang namanya George Washington dari Amerika ya, yang menemukan sistem demokrasi voting coblosan itu. Beliau mengatakan juga orang-orang yang menganut sistem demokrasi sebagaimana yang sekarang itu dilakukan nanti akan memikul beban sendiri oleh teori yang sebenarnya belum sempurna itu. Lah ini kenapa belum sempurna? Karena begini ya, sistem demokrasi, pemilihan coblosan dan sebagainya itu disebut voting ya. Voting itu nanti itu sopo sing coblosannya banyak, dia yang diangkat menjadi pemimpin atau pimpinan masyarakat yang dinamakan pemerintahan tadi itu. Nah, mungkin lalu pemerintahan itu kan nanti menghasilkan legislatif, eksekutif dan yudikatif gitu. Akhirnya akan ke sana. Nah, pada waktu ini sudah bebas diadakan, akhirnya kembali ke hukum rimba. Sing kuat sing bakal menang. Gitu loh ya. Sing kuat bakal menang, sing ngotote kuat mesti menang gitu. Hukumnya menjadi begitu dan ternyata benar. Oleh karena itu banyak negara-negara yang termasuk Amerika Serikat sendiri itu sudah mulai kebingungan sekarang.
Di Amerika itu ada dua kekuatan, liberal dan demokrat. Demokrat itu dipimpin oleh waktu sekarang dipimpin oleh Nyonya Clinton ya. Ya ini nah nanti kita kupas coba antara liberal dan demokrat untuk apa? Untuk supaya kita tahu Pancasila nanti apa. Terima kasih. Tunggu aja di depan Jejak Kijati ini. Terima kasih para penonton. Tadi itu masuk ke dunia demokrasi dan sistem pemerintahan ya. Tadi sudah saya singgung dengan istilah segitiga tadi itu, kalau pemerintah negara Pancasila atau yang bertuhan itu harus segitiga begini ya, begini, begini. Tapi sekarang itu karena liberalisasi umumnya itu begini ya, umumnya sing dhuwur gede jatahe, departemen gede ongkose, rakyat tetap melarate. Bahasanya ngono tadi gampang ya. Nah, tapi ya itu jangan sampai semua itu kita mudah untuk diadu domba, karena nanti kalau bangsa ini sudah mengalami satu disinteraksi sosial, gesekan karena kepentingan-kepentingan sosial tadi itu, ya ini yang akan menjadi menjadi blunder buat kita, menjadi sesuatu yang lebih menyusahkan lagi ya. Oleh karena itu kalau di negeri kita itu diambil dari jiwa gotong royong itu hasilnya mesti musyawarah untuk mufakat. Nah, musyawarah untuk mufakat itu apa? Kita ada ruang, ada gedung yang khusus untuk mengumpulkan orang-orang yang bijak. Saya ulangi, musyawarah untuk mufakat. Katakanlah kalau sekarang misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, itu isinya apa? Isinya orang-orang yang bijak. Orang bijak itu lain loh dengan orang pinter. Kalau demokrasi tadi isinya orang pinter, tapi kalau bijak itu jelas pinter, cerdas, berbudi luhur. Pinter, cerdas, berbudi luhur. Nah, gitu ya. Jadi kemerdekaan 17 Agustus 1945 jangan sampai dinodai oleh ambisi-ambisi yang nanti merusak cita-cita itu. Karena Pancasila ini sudah merupakan titik klimak terakhir dari semangat kebenaran-kebenaran apa yang ada di dalam kitab itu. Semua kitab itu pasti bersifat yang tadi saya katakan tadi itu. Satu, sujud kepada Sang Maha ya. Yang kedua, kebangsaan harus kita hargai. Kenapa kok dihargai? Karena kita diciptakan berlainan. Hei manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal, ya toh? Untuk saling kenal tuh, tidak untuk saling menindas, tidak untuk saling menggempur, tidak untuk saling menjajah. Yang ketiga, untuk saling kenal. Yang ketiga adalah kemanusiaan ya, kebangsaan tadi. Terus yang ketiga kemanusiaan. Bagaimanapun manusia di muka bumi itu sama. Wong Eropa drijine ya 5, mripate 2, kupinge 2, irunge 1, tutuke 1. Wong Cina drijine ya 5, jumlahe 20 ya toh. Maka dari itu ilmune si Jawa, maaf loh ya, itu bukan sukuisme loh ya. Ilmune si Jawa ki disebut kitab teles. Aksarane mung 20. Hana Caraka Data Sawala Padha Jayanya Maga Bathanga. Seluruh dunia ini kalau berfokus pada teori itu pasti menerima. Karena tidak ada seluruh dunia itu yang aneh, itu tidak ada. Ada yang ini mungkin maaf ya, ada dulur-dulur yang mungkin ininya 6 atau ngepang itu kan keistimewaan, artinya tidak umum gitu. Umumnya pasti 5 lah. Inilah sebabnya leluhur kita dulu itu membuat kitab suci itu artinya bener ya, yang tak terbantahkan, jenenge Hana Caraka Data Sawala
padha jaya nyamaga bathanga ana caraka ada utusan Data Sawala Datan Sawala satu sama lain tidak ada yang istimewa. Gajah gede ngidek semut sekali semut 1000 mati. Tapi gajah kalau telinganya kelebon semut sitoe klepek ambruk juga ya toh. Semut itu rukun loh, rukun guyup. Rukun kompak guys tanah bareng-bareng. Malah sebenarnya kalau kita menengok ke sana, kehidupan manusia itu kita ya tiru-tiru loh sama kehidupan binatang. Gotong royong misalnya. Di dalam gotong royong nanti pimpinannya siapa? Pimpinan dicarikan orang yang bijak, cerdas dan berbudi luhur. Oleh karena itu nang kumpulan rayap atau semut disebut induk atau ratu. Rat itu bumi, itu urip. Artinya manusia yang sadar memimpin suatu umat demi kehidupan. Yang namanya kehidupan itu macam-macam. Ada binatangnya, ada pohonnya, ada ininya, ada ininya. Lah gitu. Oleh karena itu kalau kita kembali ke arifan lokal ya, misalnya dulu ada metik pari, ada ini gitu. Ya itu bagus juga kok. Jangan dianggap musyrik dan syirik loh ya. Itu etika dan norma yang sekarang masih banyak dilakukan dulur-dulur kita yang ada di Bali sana. Buktinya Bali itu, ingat loh ya, Bali itu sumbangannya terhadap NKRI besar loh. Paling tidak 12% APBN itu disonggo dari Bali. 12% APBN disonggo dari Bali. Karena Bali pinter nekakne duit tadi itu. Dengan tariannya, dengan kejujurannya, dengan ininya, dengan budayanya, dengan seninya ya. Ini jadi kakek menggunakan ini baju FKPP ini mengingatkan kita kembali karena akhir-akhir ini kelihatannya hanya karena pemilihan daerah, pimpinan daerah, pemilihan legislatif kita satu sama lain saling sudon, saling fitnah, saling di WA juga begitu. Dan ingat, sekarang dunia maya itu ikut juga dipakai alat untuk mencoba merusak kerukunan bangsa di negeri ini. Karena saya begitu buka itu, waduh, sudah kemuasuhan macam-macam yang sebegitu gampang. Begitu gampang, padahal tidak minta. Ya, begitu gampang. Loh, kalau yang tua saja sudah mulai kebingungan, apalagi anak-anak. Padahal masa depan bangsa itu tergantung dari yang muda. Oleh karena itu para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, ketuhanan yang Maha Esa itu memacu kepada kita sebagai manusia untuk sadar bahwa nanti kalau umur itu sudah lanjut dan kita akan pindah ke alam, kita harus kembali suci, kembali bersih. Tuhan itu debu satu saja tidak nempel karena suci, maha suci ya. Dan ya Rohman ya Rohimnya, kemurahnya, pengasih lagi penyayangnya, beliau itu berbentuk alam atau bumi yang kita injak ini ya. Itu Mas Pices Rojobrono, berlian, inten, jamrut, mustika, apapun ada di sana ya. Butuh kayu membangun istana-istana, kayunya juga sudah ada di hutan-hutan gede-gede ya. Butuh apapun, mobil-mobil yang mewah, termasuk mobil yang termewah di dunia yang termahal ada. Mobil yang termahal sekarang saya baca itu harganya itu sampai berapa? Sampai 50 miliar rupiah. Gila. Semua banyak dari bumi. Kenapa mereka mampu? Karena pikiran dan otaknya digunakan yang cerdas.
ya. Jangan sampai kita ini, otak kita itu digunakan untuk pemasukan ilmu yang justru melumpuhkan kita, melumpuhkan dalam arti bengong ya, bengong. Waduh, iki ya apa sih, wis tanggal ya ini, bulan ya ini ya toh, cicilan belum kelihatan ada gejala untuk membayarnya, ini itu dan lain sebagainya. Anak-anak sudah waktunya sekolah, gini dan lain sebagainya gitu ya. Jadi para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kita kesempatan baik untuk menengok kembali kita ke dalam. Tadi saya ingatkan sekali lagi ya. 1, negara ini harus berdiri tegak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Karena kemerdekaan harus satu kali. Kedua, kemerdekaan kita sudah didasari oleh nilai filosofis yang begitu kuat yang namanya Pancasila. Di mana Pancasila itu adalah wujud himpunan dari masyarakat yang bergerak secara gotong royong. Gotong royong itu ternyata 1, orangnya selalu religi, sujud terhadap Tuhan, manusianya dinamis, dan dialektikanya tinggi. Artinya tidak mau nganggur lagi ya. Nah, yang ketiga para penonton yang kami muliakan, dan dari Dhamma TV inilah kita bisa menyampaikan sesuatu, mudah-mudahan seperti halnya yang sudah-sudah Anda mulai menghimpun himpunan-himpunan persawan ya, persawan yang nanti suatu saat akan dimasyarakatkan. Boleh bila perlu direkam, enggak apa-apa ya, direkam untuk diingat-ingat. Nah, sekarang kan banyak HP untuk merekam ini. Dan syukur kalau aktif sekarang semakin banyak yang memberi saran-saran kok, dari Jember sudah, dari Banyuwangi ya. Terima kasih Mas, matur nuwun. Jangan bosen-bosen untuk memberi masukan-masukan ya. Yang terakhir para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, akhirnya sebenarnya pengen bicara banyak, tapi waktulah yang membatasi kita. Sudah barang tentu kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sebagai manusia yang tidak pernah luput dari keliru, salah, dan alpa, kami mohon maaf. Semoga diampuni dalam kesalahan ini. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Rahayu, matur nuwun. Sampai jumpa setiap hari Minggu jam 19 malam dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore. Terima kasih. Rahayu.